suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak laki-lakinya. Janda tersebut bernama Mani Rubaya dan anak lelakinya bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani kehidupannya serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat menghidupkan Hambai. Waktu berlalu dan ini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah cerita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia menggambarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di pantai Air Manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam sahabatku. Apa kabar denganmu? Alhamdulillah aku sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Seperti yang kau lihat sekarang, aku sangat sehat sekali. Apakah ini ada kabar gembira? Iya betul sekali. Aku mau kabar gembira. Ada sebuah kapal yang besar bersandar di pantai. Aku pikir kita dapat menumpangnya di kapal tersebut. Maksud kamu kita merantau dengannya? Iya betul sekali. Itu yang aku maksud. Apa kamu mau menjadi rakyat miskin terus-terusan seperti ini? Bukankah kamu ingin membahagiakan ibumu? Ayolah Malin, ikut denganku. Aku sangat ingin membagikan ibuku, tapi aku tidak tega melihat ibuku diam di kampung sendirian. Mungkin aku ingin berbicara dengan ibuku. Baiklah, kalau begitu bicara terlebih dahulu. Jika sudah mendapatkan restu dari ibumu, temuilah aku. Baiklah kalau seperti itu. Terima kasih kawan. Sama-sama. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Ibu, Malin ingin merantau ke negeri seberang. Apakah ibu merestuinya? Kenapa kau tiba-tiba sekali ingin pergi, nak? Bagaimana dengan ibumu yang sudah tua ini? Maka karena itu, Bu. Baiklah, nak. Jika keputusanmu itu sudah bulat, raihlah keinginanmu, nak. Baik Ibu, Rasik dan Malin akan berangkat esok. keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan. Setibanya di tanah perantauan, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Wahai anak muda, jika kalian sedang mencari pekerjaan, kebetulan sekali saya sedang mencari dua pekerja yang kuat. Apakah kalian bersedia? Sungguhkah Tuan? Apakah kita langsung bisa bekerja dengan Tuan? Oh, alangkah bersyukurnya hati saya Tuhan jika Tuhan menerima kami bekerja di sini. Perkenalkan, nama saya Malin Kundang dan ini teman saya Rashid. Saya dan teman saya datang dari jauh. Baiklah Malin Raksik, kalian ikut aku sekarang dan sekarang kalian istirahatlah dulu. Nanti malam saya jelaskan apa yang harus kalian kerjakan. Baiklah Tuhan. Akhirnya, Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bukit di kediaman saudagar tersebut. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari sepenggal bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin dan cerdas dalam bekerja daripada Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mengerjakan Rashid. Akhirnya, Rashid pulang ke kampung halaman. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahnya yang suatu saat nanti akan jadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan pada bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut diam-diam memperhatikan salah satu karyawannya yang memiliki etos bekerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun dia mulai tertarik dengan yang tak lain adalah Malin.
Ayahanda, siapakah karyawan itu? Nampaknya dia memiliki etos kerja yang berbeda dari yang lainnya. Dia adalah Malin Gudang. Ada apa putriku? Tidak ada apa-apa ya. Semenjak hari itu, Putri Saudagar semakin tertarik dengan pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh Saudagar untuk memegang salah satu capaian usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, perusahaan itu semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, Putri pun semakin jatuh hati pada Malin, sehingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh Saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Tiba di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya lagi. Itu adalah tidak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Loh, Rashid? Lah, Malin, apakah kamu benar-benar Malin? Engkau sekarang sudah sukses ya? Seperti yang kamu lihat sekarang, aku telah mengamati ceritanya itu sendiri. Wanita di sampingku ini ialah Putri Saudagar tersebut yang sekarang menjadi istriku. Wah iya, sekarang kamu sudah sukses ya? Hebat. Mengetahui Malin yang telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas ke rumah Malin untuk menemui Mande, mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, pelabuhan di pesisir pantai anakku sudah datang, Mak. Sungguhkah yang kamu katakan bukan dusta, nak? Iya, sungguh untuk apa aku bohongimu? Rashid, mari temani mak ke pelabuhan sekarang. Baiklah, Mak. Mande bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian Pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun berasa sangat malu, terlebih pada istrinya. Malin, apakah itu kamu, nak? Siapakah wanita tua itu, Kanda? Sepertinya dia mengenalmu. Entahlah, mungkin dia pengemis. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun berasa sangat malu, terlebih pada istrinya. Nikah yang kau sembunyikan? Kau bilang ayah ibumu kaya raya. Dia bukan ibuku, ibuku telah tiada. Rumahku semewah istana. Masa wanita itu yang kau sebut bunda? Ibuku telah tiada, mewariskanku kuasa dan harta. Kau bicara apa, Malin? Ini ibumu. Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu lusuh. Tak mungkin dia sama dengan kaumku. Ibuku telah tiada. Jika mungkin masih ada, tidak seburuk itu rupanya. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil mengadah ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan putraku? Kenapa setelah sekian lama dia pergi, dia berubah? Jika memang dia bukan putraku, maka maafkanlah dia. Namun, jika memang dia putraku, maka kutuklah dia menjadi batu. Amin. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan di tepi pantai, di mana Malin dan istrinya berada. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat dan kapal besar pun ikut terbunuh. Ini sangat aneh. Kenapa tiba-tiba badai datang seperti ini? Istriku, apakah kamu baik-baik saja? Kanda, sebenarnya ada apa ini?
Entahlah, mungkin ini alam marah kepada kita. Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar Putri Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya. Ia berubah menjadi batu yang tersungkur seperti bersujud.